Halo adik-adik, selamat pagi. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Yuk, kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Ku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Sukacita abadi. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini Kak Eli mau bercerita dengan judul Mendengar dan Melakukan Firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita ya, pada Matius 13 ayat 1 sampai 23. Tapi Kak Eli baca ayat 16 saja. Nanti sisanya adik-adik baca di rumah sendiri ya. Kak Eli akan bacakan. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Kali ini Kak Eli membawa sebuah buah. Tahukah adik-adik buah apa yang Kak Eli bawa? Tuh, ini adalah buah tomat ya. Tomat ini kalau kita belah dalamnya banyak apanya adik-adik? Tuh, banyak bijinya. Bijinya ini bisa kita
tanah. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang petani yang pergi ke ladang. Dia membawa benih untuk ditabur. Saat benih ditabur, benih itu ada yang jatuh di jalan. Apa yang terjadi adik-adik? Nah, benih itu diinjak orang, ada yang dimakan burung, sehingga tidak ada satupun yang tumbuh. Benih yang lain jatuh di tanah yang berbatu. Kira-kira tumbuh nggak adik-adik? Benih itu tumbuh, tetapi karena tanahnya terlalu sedikit, akarnya tidak bisa kemana-mana, sehingga benih itu karena jatuh di tanah berbatu, benih itu terhalang oleh batu, lalu layu dan mati. Benih yang lain jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Adik-adik tahu nggak apa itu semak duri? Semak duri adalah tanaman yang tidak kita sengaja tanam, tapi tanaman itu tumbuh. Tanaman liar, ya, jadi tanaman liar. Nah, benih ini bisa tumbuh enggak? Bisa. Benih ini bisa tumbuh, tapi tanaman semak duri itu juga sama-sama tumbuh adik-adik. Nah, apa yang terjadi? Benih ini tumbuh, tapi dia terhimpit oleh semak duri ini, ya. Dia tidak kurang mendapat sinar matahari, sehingga akhirnya dia layu dan mati. Benih yang lain jatuh di tanah yang subur, yang bersih, ya. Benih ini bisa tumbuh, ya, karena dia jatuh di tanah yang subur dan bersih, dia tumbuh dengan besar, dia semakin kuat, batangnya tinggi dan berbuah banyak. Nah, apa hubungannya dengan kita tentang benih-benih ini? Benih ini digambarkan sebagai firman Tuhan, ya. Lalu apa hubungannya dengan tanah-tanah tadi, Kak? Nah, tanah yang pertama di jalanan itu digambarkan seperti ketika adik-adik mendapatkan firman Tuhan lewat online seperti ini, adik-adik, sudah biasa Kak, tiap minggu saya mendapatkan, saya malas dengarkan. Tahu tidak, ada guru yang mengetahui kalau saya mendengarkan atau tidak. Nah, kalau seperti itu, kira-kira Tuhan sedih tidak adik-adik? Nah, sedih, ya, Tuhan sedih. Nah, itu gambaran benih yang jatuh di jalan, ya, yang diabaikan orang. Lalu tanah yang kedua menggambarkan apa? Ketika firman disampaikan seperti ini, adik-adik sambil bermain sendiri. Pak, bermain ini kan aku juga dengarkan Kak. Adik-adik sibuk sendiri dengan urusannya, main apa. Kira-kira firman Tuhan bisa didengarkan dengan jelas enggak? Nah, firman Tuhan didengarkan tapi sedikit adik-adik, sehingga adik-adik kurang melakukannya. Nah, tanah yang ketiga itu tanah yang penuh dengan semak duri. Jadi digambarkan adik-adik waktu mendengarkan firman Tuhan di secara online gini maupun dari gereja, dengarkan dengan baik. Tetapi waktu online selesai atau pulang dari gereja, adik-adik tidak melakukannya, ya. Adik-adik, firman Tuhan itu sudah, apa ya tadi firman Tuhannya, ya, lupa aku. Dan adik-adik kalau misalnya tidak boleh harus hormat sama orang tua, adik-adik mengulangi kembali kejadian kebiasaan adik-adik yang lama. Nah, kalau seperti itu, adik-adik digambarkan seperti benih yang jatuh di semak duri yang menghiraukan firman Tuhan. Seperti ini Tuhan juga sedih adik-adik. Nah, tanah yang terakhir itu digambarkan ketika firman disampaikan, adik-adik sudah siap, ya, adik-adik mendengarkan dengan baik,
lalu adik-adik mencatat, itu lebih baik lagi, lalu membuka mengikutinya, lalu adik-adik melakukannya ya, berusaha melakukannya yang terbaik, Tuhan pasti senang ya. Jadi adik-adik sekarang mau pilih yang mana? Mau pilih seperti benih yang jatuh di tanah di jalanan, atau di semak duri, atau di tanah yang baik? Tuhan kira-kira suka yang mana adik-adik? Betul, Tuhan suka adik-adik seperti di tanah yang subur ya, yang bisa berbuah banyak, yang bisa menyenangkan hati Tuhan, yang bisa menyenangkan orang tua ya. Meskipun tidak dilihat, tapi adik-adik tetap menjadi benih yang baik. Kak Eli akan memberi ayat hafalan ya, adik-adik bisa menghafal di rumah dan melakukannya ya. Kita baca tadi di Matius 13 ayat 16. Baca sekali lagi ya sama Kak Eli ya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Inilah cerita dari Kak Eli. Lain waktu berjumpa lagi ya. Tuhan memberkati.